Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi. Ih, Ya, mohon maaf ini Pak Adi saya mengganggu waktunya. Siap, siap, boleh, boleh, boleh. Nggih, Pak Adi, ini saya mau curhat saja ini Pak Adi. Barangkali nanti dengan curhat dengan Pak Adi nanti saya dapat pencerahan atau dapat sesuatu lah biar lebih tenang. Bisa, semoga saya bisa membantunya. Monggo, silakan. Nggih, Pak Adi. Eh, ini loh Pak Adi, saya itu kan sekarang itu sedang bingung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ya, saya itu pengen menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke murid-murid saya, tapi saya sendiri tuh kok masih bingung kadang-kadang itu. Nah, ini saya harus gimana? Itu yang membuat saya ini pengen ngobrol sama Pak Adi. baik. Menurut Pak Hanafi, nanti setelah obrolan ini, kira-kira apa sih yang diharapkan muaranya dari obrolan kita hari ini? Ujungnya nanti hasilnya apa, tujuannya apa gitu. Ya, saya berharap setelah obrolan ini saya itu sedikit mendapat pencerahan atau apa ya, mindfulness lah Pak Adi. Jadi saya nanti kalau mau ngajar lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat ide-ide baru atau dapat eh, apa ya, cara-cara yang terbaru lah. Seperti itu maunya saya ini Pak Adi. Ya, 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 ya. Itu terkait dengan berdiferensiasi. Betul Pak Adi. Selama ini Pak Hanafi yang sudah dilakukan apa saja untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jadi gini Pak Adi, eh, saya itu kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kadang-kadang ya pembelajaran berdiferensi di kontennya, kadang-kadang di prosesnya, kadang-kadang juga di produknya. Artinya saya lakukan semuanya itu tidak bersamaan, tapi saya seringnya itu melakukannya step by step. Jadi kontennya dulu, baru prosesnya, kemudian yang terakhir baru produknya. Itu yang sudah saya lakukan. Dan ya apa ya, hasilnya juga lumayan bagus, tapi saya belum puas gitu loh Pak Adi. Jadi kadang-kadang saya mikir ini harus gimana lagi ya seperti itu. Soalnya kadang saya bingung di proses itu yang bagaimana lagi gitu loh. Yang konten itu apa hanya materinya saja yang dibedakan. Nah, itu yang membuat saya itu kadang-kadang bingung. Selama ini Pak Hanafi sudah mencoba untuk mencari referensi sumber yang lainnya terkait dengan pembelajaran diferensiasi, konten, proses maupun produk. Selama ini saja Pak Adi, saya mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, ya pelatihan kecil-kecil lah yang atau kadang itu diskusi bersama teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya merasanya itu masih mendasar gitu loh, belum benar-benar yang eh, praktikum yang konten itu harus seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kadang yang kurang dari diskusi-diskusi saya atau seminar-seminar yang saya ikuti. Jadi kayak berdiferensi itu adalah memenuhi kebutuhan murid. Nah, sementara untuk memenuhi itu kan kadang kita juga nggak bisa sepenuhnya gitu loh. Nah, itu kadang yang masih saya lakukan. Jadi penerapan di siswa itu ya masih Kayaknya Pak sekedar Hanafi sepengetahuan saya. penerapannya. Kemudian dari pengalaman Pak Hanafi mencari referensi, dari situ adakah menurut Pak Hanafi itu sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh Pak Hanafi dan bagaimana nanti sesuatu yang berat tadi itu bisa mudah untuk dilakukan Pak Hanafi selama proses pembelajaran diferensiasi. Iya. Selama proses saya cari tahu, cari referensi itu, yang menurut saya yang paling berat itu diferensiasi produk, Pak Adi. Karena
kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu. Sementara untuk menghasilkan sesuatu kan kita butuh modal, kita juga butuh kemampuan anak-anak itu seperti apa. Nah, sementara saya ini kan ngajarnya di SLB, jadi kadang kalau diferensiasi produk itu ya produk yang seperti apa, apakah produk yang layak jual atau produk apa. Nah, itu kadang yang membuat saya ini harus produk apa ya gitu. Jadi kadang-kadang masih bingung mau buat tulisan juga. Anak-anak kalau disuruh berpikir kritis kan ada yang tidak mampu karena memang kemampuan otaknya rendah berdasarkan berdasarkan ketunaannya atau hambatannya, kadang kan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya kadang itu berat untuk dilakukan. Kalau diferensiasi materi kan itu soal saya memberikan materi ke anak-anak. Nah, kalau soal proses kan ya proses di kelas itu bagaimana ya. Jadi selama ini yang paling berat itu diferensiasi produk. Nah, saya betul ya, saya juga ketika mengikuti pelatihan atau ini ya diferensi produk itu harus menghasilkan produk gitu aja. Loh, kok begitu? Maksud saya kayak gitu, Pak Adi. Oke. Untuk mewujudkan diferensiasi produk, menurut Pak Hanafi yang mengajar di SLB, yang tahu betul kondisi di sekolahan tersebut, kira-kira solusinya bagaimana menurut Pak Hanafi yang tahu betul kondisi yang di sana itu? Solusi yang tepat bagaimana untuk mewujudkan diferensi produk dengan kondisi anak-anak SLB di sana? Kira-kira bagaimana itu? Ya, Tahu kondisinya di sana ini. ini kalau menurut saya Pak Dia, ya, saya kan juga bukan ahli di bidang diferensiasi ya. Cuman ini menurut saya saja selaku guru SLB. Menurut saya itu gini Pak Di, diferensiasi produk itu harusnya memberikan kesempatan anak-anak itu untuk berproses dalam arti membuat sesuatu tanpa memberatkan mereka. Jadi kita nggak bisa menuntut, ayo bikin sapu, nah harus jadi sapu yang benar-benar sapu terus bisa dijual, layak itu enggak. Maksud saya ya bikin sapu dari apa, misalnya dari botol bekas, ya sudah bikin aja. Kan di sana kita menilai proses anak-anaknya itu membuat sapu, bukan nilai produknya. Itu yang saya maksud. Terus kemudian ada misalnya anak-anak itu kalau memang bisanya menempel ya kita buat kolase saja kayak gitu, kolase yang ya adanya apa, misalnya adanya daun ya kita buat dari daun gitu, nggak harus yang kolase yang bagus sekali ya kan, karena anak-anak itu kan posisinya ya begitu. Ini bukan saya pesimis tapi ya memang melihat kondisinya anak-anak itu memang seperti itu gitu loh. Jadi maksud saya ya misalnya gini, anak autis misalnya kalau disuruh produk kan produk apa, kadang-kadang bingung. Nah, akhirnya kan saya mikir ya sudah kalau misalnya dia bisa membuat coret-coretan di kanvas ya sudah ya itu namanya produk anak-anak autis. Nah, itu maksud saya meringankan begitu, bukan kok harus misalnya kita temanya matahari terus anak autis disuruh gambar matahari di kanvas kan kesusahan gitu loh. Ya sudah dalam pemahamannya dia matahari itu bagaimana ya sudah walaupun jadinya lurus jadinya pendek ya sudah, maksud saya ya cukup seperti itu produk yang dihasilkan itu juga sudah produk. Nah maksud saya pengennya kayak gitu, namun beberapa waktu lalu harus saya itu dapat informasi dan juga dari pelatihan itu harus berupa produk. Nah itu yang membuat saya opo ini kan nggak mungkin gitu. Seperti itu Pak Adi kalau menurut saya. Ya, sebetulnya bagus sekali ide yang sudah jenengan inginkan wujudkan itu sudah bagus sekali. Seperti yang tadi kayak sapu kan tidak harus wujud sapu yang layak jual. Cukup anak-anak sudah tahu prosesnya dan menghasilkan sapu bisa dibuat nyapu kan sudah bagus sekali. Itu yang keinginan yang Pak Hanafi ingin wujudkan. Kalau misalnya dikasih angka rentanan pencapaian pada level 1 sampai 10 itu, nah, dengan ide atau solusi yang Pak Hanafi sampaikan tadi itu kira-kira bisa nyampe pada level berapa itu? Kalau 1 sampai 10 kalau berdasarkan pemahaman saya ya sekarang sudah
sampai 7 lah Pak Adi, karena saya merasa ya masih ada banyak kekurangan di saya dan juga di pemahaman saya. Jadi kayak ya menghasilkan produk itu produk yang bagaimana itu kan masih jadi pemikiran saya. Nah, tapi kalau yang sudah saya lakukan dan kira-kira kalau cari solusi seperti itu ya mungkin memang belum sampai 10, tapi ya sudah menuju ke arah sana lah. Jadi saya kasih nilai 7 lah kira-kira. Pasti keinginannya Pak Hanafi bisa mencapai 9 lah kan gitu harapannya. Nah, untuk mewujudkan solusi itu sampai pada level 9, rencana tindak lanjutnya bagaimana yang harus Pak Hanafi lakukan, kemudian apa yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Nah, monggo Pak Hanafi punya cerita apa lagi kira-kira untuk mewujudkan rencananya itu dan daya dukung apa aja yang perlu dipersiapkan. Yang saya rencanakan sebenarnya sederhana. Jadi saya pengennya itu adalah pelatihan dari pemerintah kabupaten yang menaungi SLB lah tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sinkron dengan kurikulum Merdeka yang bisa diikuti oleh guru-guru SLB, atau mungkin dari pengawas SLB memberikan instruksi untuk belajar di mana gitu. Kalau kita belajar di PMM kan ya secara teori saja gitu loh. Maksud saya mungkin ada diklat khusus untuk pembelajaran berdiferensiasi terutama di produk itu, betul, tentang SLB itu harus kayak gimana. Selama ini kan masih masih utuh untuk sekolah, maksudnya ingin dispesialkan, cuman kan kondisi kami kan berbeda dengan yang lain. Nah, perhatian khusus. Betul, maksud kami itu seperti itu. Jadi pengennya itu begitu Pak Adi. Kalau dari pihak sekolah ya pengennya kalau memang ada dana dan mampu ya kita datangkanlah siapa gitu untuk memberikan pemahaman materi atau contoh real dari diferensiasi di SLB itu seperti apa gitu. Itu yang saya inginkan. Jadi ya sharing-sharing dengan kepala sekolah juga sudah saya lakukan, tapi ya masih buntu lah sementara ini. Jadi sementara ini yang bisa saya lakukan hanya cari referensi sendiri, nonton-nonton di YouTube atau tanya-tanya teman-teman yang di luar sekolah SLB. Ya sementara masih seperti itu. Sudah ada niatan untuk cari referensi lain, YouTube, minta berharap ada workshop nanti yang diselenggarakan oleh dinas, dan solusi-solusi yang sudah disampaikan Pak Hanafi tadi sudah bagus sekali itu. Nah sekarang komitmennya Pak Hanafi untuk mewujudkan ini kesungguhannya bagaimana dan itu kapan direalisasikan? Ya kalau memang ini bisa dilakukan, artinya saya secara pribadi kalau memang ada dan bisa ya saya pengennya ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya setiap hari, artinya tidak mungkin saya tidak melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian kalau misalnya ada tiba-tiba dari dinas itu ada, "Woi, ayo ikuti pelatihan yuk." Pasti saya akan ikut. Saya yang maju pertama kali, pasti saya lakukan. Bagus sekali. Kalau memang itu ada, karena saya pikir saya butuh dan murid-murid saya butuh hal-hal seperti itu dari saya, kayak gitu. Ya, semoga nanti Pak Hanafi bisa segera menemukan solusi dengan dampingan yang tepat juga, dan solusinya nanti bisa diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi di SLB yang ada di lembaganya Pak Hanafi, dan nanti dapat dukungan yang lebih baik lagi, dan komitmen Pak Hanafi untuk mewujudkan itu bisa istiqomah dan terrealisasi dengan baik. Amin. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Hanafi? Monggo bisa ketemu karena jarang-jarang kita ketemu. Iya Pak Adi, ya apa ya alhamdulillah ya dengan ngobrol-ngobrol sama Pak Adi itu kayaknya enak sekali.
Iya, kemarin beberapa hari itu ya saya itu buntu gitu. Ini mau gimana? Ini mau meledak kepala saya ini. Setelah ngobrol kan sama anak Pak Itu Adi ini, solusi gitu. Itu betul, didengarkan ini. betul ya. Iya, itu kayak itu apa ya? Kayaknya lebih. Oh iya, berarti saya yang harus saya lakukan itu harus lebih ini lagi. Saya nggak boleh ini lagi lah. Nah, itu yang enak Semangat. sekali kayaknya. Tetap semangat Pak Hanafi ya Iya, untuk Pak Adi. mewujudkan visi dan impiannya tadi. Semoga Iya. nanti dapat dukungan dari sekolah, dari dinas pendidikan terkait SLB itu ya. Nggih, Saya nggih. berharap semoga Pak Hanafi tetap semangat menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di SLB. Ya. Oke. Semangat Pak Hanafi. Siap, siap. Rasa ini. Harus ini, harus ini. Iya. Oke, Pak Ya, Adi, ya, ya. saya ucapkan terima kasih nih Pak Adi ya. Sama-sama, jangan-jangan Iya. bosan ya, jangan bosan-bosan untuk selalu berkomunikasi, saling tukar pikiran. Iya, Pak Adi. Nanti kalau saya kacau lagi nih, saya mau waktunya lagi ya. Nanti mohon jangan di skip ini, Pak Adi. Siap, 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 siap. Nggih, nggih. Eh, Nggih, sementara seperti itu Pak Adi. Saya mohon maaf kalau sama-sama. mengganggu waktunya. Nanti bisa Eh, dilanjut lagi. Terima kasih ya Pak Adi. eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.